Om Swastiastu. Selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Eva Jayantika akan menemani Yona Bali tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yuwana berprestasi yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas di salah satu SMA swasta di Kota Denpasar. Yuwana yang aktif dalam bidang karya ilmiah remaja ini beberapa kali telah menyabet medali emas dalam perhelatan ajang di tingkat internasional. Wah, kira-kira siapa ya Yuwana inspiratif yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Eva Jayantika, inilah dia Yuwana Max. Yuwana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil Yuwana berprestasi dari SMA Dwi Jendra Denpasar. Nilo Putu Erika Tangka Sugiantari, demikian nama lengkap Yuwana yang duduk di bangku kelas 12 IPS unggulan 1 ini meraih berbagai prestasi gemilang di tingkat internasional. Dia berhasil meraih Gold Award Asian Innovate Science and Entrepreneur Fair 2021, Gold Award Malaysian Technology Expo 2020, Gold Award International Science and Invention Fair 2020, Gold Award OCHIP Nigeria 2020, dan masih banyak prestasi lainnya yang membanggakan. Yuwana yang akrab disapa Erika ini mengatakan mulai aktif dalam karya ilmiah remaja sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menginjak bangku sekolah menengah atas, kemampuan dalam bidang karya tulis ilmiah terus diasah. Terlebih Erika mendapat pembinaan yang intensif dan diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai lomba karya tulis ilmiah. Meskipun dalam lomba pertama yang diikuti belum membuahkan hasil yang maksimal, tidak membuat Erika patah semangat. Hal tersebut justru memacu dirinya untuk lebih meningkatkan kemampuan yang ia miliki, terlebih didukung dari para pembina, sangat berarti bagi Erika dalam membuat karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Erika Tangka Sugiantari, biasa dipanggil Erika. Saya merupakan siswa kelas 12 dari SMA Dwi Jendra Denpasar. Sehari-hari selain mengikuti pembelajaran di sekolah, saya juga aktif dalam kegiatan organisasi. Salah satunya diantaranya adalah karya ilmiah remaja. Untuk meningkatkan bakat dan minat saya dalam bidang tersebut, saya beberapa kali mengikuti lomba-lomba, lomba karya ilmiah, ataupun lomba-lomba lainnya di bidang lainnya seperti lomba Olimpiade Geografi. Saya memiliki ketertarikan pada bidang karya ilmiah semenjak SMP. Ketika itu teman saya menyarankan untuk mengikuti beberapa lomba karya ilmiah. Namun ketika itu saya memiliki beberapa halangan ketika hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya terus mengasah kemampuan saya dan ketika SMA saya diberikan kesempatan untuk bergabung dalam kelompok karya ilmiah remaja di sekolah. Ketika itu saya diberi kesempatan oleh pembina saya, Bapak Iriantono. Ketika itu saya dapat mengikuti beberapa lomba, namun ketika awal lomba ada beberapa halangan yang saya temui. Untuk karya ilmiah pertama yang saya ikuti ada beberapa lomba. Ketika itu saya juga mengirimkan ke Thailand. Namun ketika itu saya belum mendapatkan hasil yang saya harapkan. Dan ketika di pertama kali untuk dapat terbang, saya mengikuti lomba ke Malaysia di Malaysian Technology Expo 2020. Dalam mengikuti lomba di tingkat internasional dalam ajang Malaysian Technology Expo 2020, Erika bersama timnya dibantu oleh pembina karya ilmiah remaja KIR, SMA Dwi Jendra Denpasar membuat sebuah produk lulur dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Bahan-bahan yang digunakan adalah beras merah, kemiri, dan limbah daun nangka. Ide pembuatan lulur tercetus karena banyaknya limbah daun nangka yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, banyak masyarakat yang menggunakan lulur sebagai kebutuhan sehari-hari. Terlebih, Bali merupakan daerah pariwisata yang menyajikan layanan spa yang tentunya menggunakan produk lulur untuk memanjakan para wisatawan yang melakukan treatment. Hal tersebut dijadikan peluang untuk menciptakan sebuah produk sederhana dengan pemanfaatan bahan-bahan organik. Proses pembuatannya pun sangat sederhana, semua bahan dihaluskan sampai menjadi bubuk. Setelahnya, semua bahan dicampurkan dengan kombinasi yang telah mereka tentukan. Sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai lulur yang dapat mengangkat sel kulit mati, menghaluskan kulit, serta mengangkat kotoran pada kulit. Sampai saat ini pun, kombinasi pembuatan lulur organik ini terus dikembangkan, sehingga mencapai kombinasi terbaik yang nantinya diharapkan dapat diproduksi dan dikonsumsi untuk masyarakat luas. Dibantu oleh beliau untuk membuat sebuah produk. Di sini saya membuat lulur, kita memanfaatkan beras merah, kemiri, dan daun nangka, di mana kita tahu daun nangka merupakan limbah. Kita di sini dibantu beliau untuk mengolah kembali produk tersebut untuk menjadi lulur. Dan dengan produk ini, dengan juga dukungan beliau dan pihak sekolah, saya akhirnya melanjutkan lomba hingga saat itu ke Malaysia pada event Malaysian Technology Expo 2020. Untuk ide sendiri, kami mendapatkan ide itu dari lingkungan sekitar kita. Di rumah saya pribadi, saya memiliki banyak sekali pohon nangka dan di situ daunnya cukup berserakan, tidak dimanfaatkan. Dan juga saya memiliki melihat masalah sekitar bahwa di sini banyak sekali orang yang menggunakan lulur. Ada banyak sekali, kita kalau di Bali kita tahu bahwa Bali merupakan daerah pariwisata sehingga spa sangat banyak dan itu diperlukan untuk lulur. Kita melihat hal tersebut sebagai peluang, kita mencoba mengolah daun nangka, kemiri, dan beras merah dijadikan sebagai lulur untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk pembuatan lulur di sini kami menghaluskan semua bahan yang diperlukan, ada beras merah, kemiri, dan daun nangka. Kita haluskan bahan-bahan tersebut menjadi serbuk sehingga nantinya tidak akan mengiritasi kulit. Kemudian kita campur semua bahan tersebut dengan kombinasi yang sudah kita tentukan sehingga nanti hasilnya akan dapat melembabkan kulit, dapat mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita. Untuk saat ini kita masih mencoba untuk terus menggali apakah produk ini kombinasi terbaiknya yang dapat kita olah, kemudian nantinya tentunya akhirnya kita akan produksi lebih jauh. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa memproduksi produk yang digunakan untuk manusia itu perlu banyak sekali tes sehingga nantinya tidak akan berdampak buruk bagi konsumen jika nantinya kita memproduksi. Selama bergabung dalam kelompok karya ilmiah remaja SMA Dwi Jendra Denpasar, banyak lomba yang sudah diikuti Erika. Tentu banyak pembelajaran serta pengalaman berharga yang ia dapatkan. Tak jarang pula, dalam perjalanannya banyak kesulitan yang ia alami. Ada beberapa lomba yang menurut saya berkesan. Yang pertama adalah ketika saya lomba ke Malaysia tentunya, itu merupakan kali pertama saya pergi ke luar negeri dan di sana saya mendapat banyak sekali pelajaran. Khususnya di sini pembina saya mengajarkan bagaimana cara bekerja dalam tim, mengatur waktu, bagaimana di sini kita mampu menggali potensi diri kita lebih dalam. Selanjutnya saya juga memiliki beberapa pengalaman. Saya sempat berlomba di Iran namun dilaksanakan secara daring. Ketika itu kami terpaksa untuk melakukan presentasi cukup malam, di tengah malam pukul 10 malam. Dan itu merupakan pengalaman yang berkesan untuk saya. Kalau untuk kesulitan cukup ada beberapa kesulitan. Misalnya di sini karena di sini kami juga harus belajar di sekolah, tentu kegiatan waktu kita harus baik-baik untuk mengatur waktu. Selain itu juga di sini ada beberapa hambatan yang kami temui, misalnya di sini kita lomba dengan bertim, di mana ada banyak sekali orang yang harus kita satukan isi kepalanya, itu cukup sulit untuk bagi kami. Tapi di sini kami dibantu oleh pembina sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Dengan berbagai prestasi gemilang yang diraih Erika dan teman-temannya di tingkat internasional, tidak membuat Erika berpuas diri.
Ketekunan serta kemampuan yang ia miliki terus dikembangkan karena perjalanan untuk meraih sukses masih sangat panjang. Pada kesempatan ini, Erika mengucapkan terima kasih kepada para pembina serta para guru di sekolah atas dukungan serta bimbingan dan pembelajaran yang ia dapatkan selama ini. Erika juga berpesan kepada siswa lainnya agar tetap semangat dalam mengenyam pendidikan dan meningkatkan skill yang dimiliki sampai akhirnya nanti mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya merasa bangga kepada guru-guru di sini. Saya berterima kasih kepada pembina saya, Bapak Iriantono, yang telah membantu saya dan membimbing saya selama pembinaan-pembinaan dalam persiapan lomba saya, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Untuk adik-adik, mungkin kalian harus terus lebih semangat, terus menggali potensi diri kalian, sehingga nantinya kalian bisa mengikuti lomba-lomba di luar sana, mengikuti apa yang sebenarnya menjadi tujuan kalian, sehingga kedepannya kalian akan menemukan jati diri kalian, dan kemudian jangan pernah patah semangat, terus belajar sehingga nantinya dapat mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Meraih prestasi di berbagai ajang perlombaan membuat Yowana kelahiran Denpasar 7 Januari 2004 ini berhasil mengharumkan nama sekolah baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari pihak sekolah pun Erika mendapatkan dukungan penuh dan pembinaan secara maksimal. Sekolah memberikan ruang gerak pada para siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Om Swastiastu, selaku kepala sekolah khususnya di SMA Dwi Denpasar, untuk anak-anak yang berprestasi itu selalu saya berikan apresiasi. Yang kedua, saya berikan juga dia semodel hadiah dukungan finansial untuk supaya mereka terus menambah diri, meningkatkan prestasi mereka. Nah, contohnya seperti salah satu siswa kami yang bisa meraih medali emas di tingkat internasional seperti Erika ya, dan kawan-kawannya juga banyak juga. Nah, itu kami berikan dia berupa beasiswa, kemudian berikan juga dia seperti bonus, dan semua itu biasanya kami serahkan pada Hari Pendidikan Nasional. Jadi semua anak yang dalam setahun itu punya prestasi, kami berikan reward dia di sana. Nanti pada upacara itu semua siswa yang lain akan menjadi inspirasi, mereka juga termotivasi untuk mengisi dirinya dan meningkatkan dirinya. Untuk Erika atau anak-anak yang tamat sekarang, itu kami tetap berikan dia dukungan selaku kepala sekolah, dan harapan kami adalah supaya dia bisa menjaga nama alma mater, meningkatkan dirinya di sana, tetap menjadi juara atau yang terbaik dimanapun dia kuliah, di kampus manapun. Itu harapan kami. Nah, itu juga sudah dibuktikan oleh kakak-kakak kelasnya yang sudah terdahulu, yang di sini dia memang punya prestasi, tidak hanya akademik juga non-akademik. Ternyata di perguruan tinggi di mana dia menimba ilmu, melanjutkan, tetap dia bisa menjadi juara. Kalau yang masih bersekolah di Dwi Jenderal, harapan kami supaya dia bisa meningkatkan diri atau prestasinya. Yang kedua, bisa menularkan pada teman-temannya, sehingga kedepannya semua anak punya prestasi sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, di sini kami di dalam membina KIR, khususnya untuk kelompok yang di Erika, itu Erika memang anak yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovatif, sehingga kami bisa juga membimbing dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari bahan-bahan organik. Nah, sehingga dampak yang dihasilkan itu tidaklah menimbulkan dampak yang buruk kepada konsumen. Nah, sesuai dengan lomba yang sudah dilakukan pada bulan terdahulu, nah kami sempat mengantar Erika ke
Malaysia untuk lomba. Nah, di sana anak-anak yang merupakan kelompok dari KIR ini betul-betul mereka melakukan kerjasama yang bagus. Tidak ada satupun dari mereka yang terjadi suatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, adapun harapan dari kami, dari saya selaku pembina kepada Erika, nah karena sudah diterima di suatu perguruan tinggi yang mana dia akan nanti melanjutkan kuliah di sana, saya harapkan tetap dia menjadi Erika yang rendah diri, Erika yang betul-betul tidak sombong dan lain sebagainya yang terkait dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi saya harapkan ke depannya Erika lebih sukses, dan saya harapkan juga di Dwi Jenderal ini akan terlahir Erika-Erika yang lain yang bisa membangun dan membesarkan nama Dwi Jenderal ini. Selain meraih medali emas dalam ajang internasional, Yuwana yang memiliki cita-cita menjadi pengusaha ini juga pernah meraih gold medal pada ajang Six International Avicenna Youth Science Fair 2021, silver medal World Youth Invention and Innovation Award Competition 2021, bronze medal Indonesia International Applied Science Project Olympiad, dan peringkat 6 KSN Geografi sekota Denpasar. Nah, bagaimana Yona Bali tayangan tadi? Semoga mampu menjadi inspirasi bagi pemirsa dimanapun berada dalam meraih prestasi. Yona Bali, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil dari Erika Tangkas lebih dalam lagi, tentunya setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Yona Max. Yona Bali selain membuat lulur menggunakan bahan organik, dalam penelitian bersama rekan-rekannya, Erika juga membuat sabun berbahan organik. Bahan-bahan yang digunakannya pun diantaranya minyak kelapa, limbah bunga kenanga, hingga daun nilam. Awal mula tercetusnya ide membuat bahan sabun organik tersebut karena memang sabun merupakan kebutuhan utama dari manusia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, produk yang mengandung bahan kimia juga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan. Nah, kira-kira seperti apa informasi selengkapnya? Kita saksikan, ini dia. Yona Bali, Nilo Putu Erika Tangkas Sugiantari merupakan anak pertama pasangan Iketut Sugite dengan Ninyoman Suryani. Selain berhasil membuat produk lulur dalam ajang lomba karya ilmiah di tingkat internasional, Yona asal desa Mambal, Abian Semal, Badung ini juga membuat produk sabun organik bersama teman-temannya. Pembuatan produk sabun organik ini merupakan proyek karya ilmiah yang dilombakan di Iran dalam ajang Six International Avicenna Youth Science Fair 2021. Pada ajang tersebut, Erika dan teman-temannya berhasil meraih medali emas. Produk sabun yang dibuat memanfaatkan bahan-bahan organik seperti minyak kelapa, limbah bunga kenanga atau bunga sandat, dan daun nilam. Ketiga bahan tersebut dipilih karena mudah didapatkan dan sangat jarang dimanfaatkan. Proses pembuatannya pun sangat sederhana, di mana limbah daun nilam dan bunga kenanga dihaluskan dan dicampur dengan minyak kelapa. Untuk mengikat minyak kelapa dengan bahan-bahan lainnya digunakan campuran NaOH sehingga teksturnya menjadi lebih padat. Selain membuat lulur, di sini kami meraih beberapa pembuatan produk. Di antaranya kami membuat produk sabun yang mana kita gunakan di sini produknya terbuat dari minyak kelapa, daun nilam, juga bunga kenanga. Ketiga bahan tersebut kami pilih karena mudah untuk didapatkan. Selain itu di sini kami menggunakan limbah bunga kenanga dan juga limbah daun nilam. Yang mana kita ketahui dua limbah tersebut sangat jarang dimanfaatkan, sehingga di sini kami ingin manfaatkan lebih jauh untuk kedepannya dapat berguna dan mengatasi masalah-masalah di lingkungan sekitar kita. Pertama, karena kita dapat ide itu dari kita sehari-hari sebagai manusia tentu menggunakan sabun. Dan kita tahu bahwa sabun yang diproduksi dengan bahan anorganik itu dapat menimbulkan iritasi, kekeringan pada kulit. Maka dari itu kami ingin membuat suatu inovasi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Kami memilih untuk menggunakan
minyak kelapa, daun nilam, dan juga bunga kenanga. Bunga kenanga di sini kami gunakan sebagai aromaterapi yang memiliki bau yang sangat khas dengan Bali. Kita menggunakan minyak kelapa karena kita tahu minyak kelapa dapat melembabkan kulit. Kemudian daun nilam di sini ternyata dia memiliki kandungan yang dapat untuk mengurangi atau noda-noda yang ada pada kulit. Di situ kami menggunakan bahan tersebut sebagai bahan utama. Juga di sini kami menggunakan NaOH, di mana nanti minyaknya akan diikat sehingga dapat membentuk sabun batang yang lebih keras dengan menggunakan NaOH. Ini merupakan produk yang kami lakukan untuk lomba, kami persiapkan ketika itu di Iran dan kami mendapat juara gold medal. Saya sendiri merasa bangga dan tentu sangat bersyukur atas apa yang kita dapatkan karena di sini kita harus bekerja keras untuk dari segi bahasa karena kita menggunakan bahasa Inggris. Terus kita juga harus lebih bekerja keras mengenai untuk menggali produk ini menjadi produk yang lebih baik ke depannya. Dan juga di sini kami bekerja tim sehingga kami harus menggali ide-ide dari semua anggota kelompok kemudian menjadi satu ide yang akan kita lombakan. Semua kegiatan dalam ajang lomba karya ilmiah yang diikuti Erika bersama tim mendapat support dari para guru dan teman-temannya di SMA Dwi Jenderal Denpasar. Di mata para guru dan teman-temannya, Erika terkenal sangat gigih dan rajin dalam segala bidang. Saya sebagai wali PS1 atau walinya Rika, di secara umum untuk kelas IPS 1 memang baik di disiplin maupun di bidang akademis, tapi khusus untuk Rika adalah lebih baik dari yang lain karena dari segi disiplinnya juga dari prestasinya baik di bidang akademis maupun akademis. Ini Rika itu adalah dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu dapat juara kelas. Kemudian di bidang yang lain lomba termasuk dia dapat mewakili Kota Denpasar juga dalam Olimpiade Sains Geografi yaitu tingkat kota mewakili ke provinsi dan juga mewakili sampai tingkat nasional yaitu sampai ke Malaysia dalam lomba. Jadi harapan saya semoga nanti karena Rika dapat di perguruan tinggi, semoga nanti nama baik di Jendro tetap dibawa dan juga prestasinya juga tidak mengecewakan di perguruan tinggi nanti. Perkenalkan, saya Adisha, saya teman sekelasnya Erika. Pandangan saya tentang Erika itu, Erika banyak sekali ngajarin teman-teman tentang banyak hal, terutama dalam lomba-lomba juga. Terus ngajarin gimana cara ngatasin masalah dalam lomba-lomba, dan dalam pelajaran juga Erika banyak sekali membantu. Selain itu, Erika itu orangnya gigih sekali. Terbukti kan dia udah lolos beasiswa di Jakarta, dan harapan saya untuk Erika itu semoga Erika nanti di Jakarta tetap menjadi pribadi yang saya kenal, orang yang gigih, orang yang tekun dan pantang menyerah. Terus semangat untuk kedepannya. Kami di sini selalu ngedoain Erika yang terbaik. Good luck Erika. Perkenalkan, nama saya Faira, saya teman sekelasnya Erika. Dalam keseharian, saya berteman dengan Erika. Erika itu teman yang baik, dia mengayomi teman-temannya, terutama dalam masalah belajar dan juga lomba-lomba. Dia banyak mengajak saya dan juga teman-teman yang lain untuk ikut lomba. Dia juga selalu membantu kami setiap kami merasakan ada kekurangan atau masalah dalam belajar ataupun lomba-lomba lainnya. Kemudian Erika sudah lolos ke Jakarta, jadi Erika merupakan salah satu teman yang pintar mengayomi kami. Terus harapan saya untuk Erika, semoga nanti di Jakarta Erika tetap menjadi Erika yang sekarang, Erika yang baik, Erika yang pemberani, pantang menyerah dan lain sebagainya. Tetap semangat Erika, good luck. Dalam keseharian di rumahnya, Erika juga merupakan anak yang berbakti dan kerap membantu orang tuanya. Selaku orang tua, Nyoman Suryani berharap nantinya Erika mampu meraih prestasi bukan hanya di bidang karya ilmiah saja. Selain itu, dirinya berharap agar Erika lebih dewasa, lebih mandiri, dan mampu menjadi panutan bagi anak didiknya kelak. Swastiastu, tiang selaku orang tuanya Erika Tangkas, tiang tentunya sangat bersyukur dan bangga punya anak seperti Erika. Dia sudah mampu membanggakan tiang sebagai orang tua.
harapan tiang ke depannya nanti Erika biar bisa lebih baik dan lebih mandiri. Sekarang dia berhasil mendapatkan beasiswa yang di Prasetya Mulia, Niket yang sangat bangga dengan Erika. Tiang harap dia bisa lebih mandiri, lebih dewasa, dan bisa jadi panutan buat adik-adiknya. Tiang juga ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Yayasan Dwi Jendra, SMA Dwi Jendra, yang telah mendukung semua karya-karya Erika. Terima kasih. Semua prestasi yang diraih Erika Tangkas tentunya tidak terlepas dari kerja keras serta perjuangan yang ia tempuh sampai saat ini. Semoga segala angan dan cita-cita Erika menjadi pengusaha dapat diraih dengan mudah berbekal pengalaman yang telah ia dapatkan. Baik, untuk kedepannya saya berharap diri saya dapat menempuh pendidikan tinggi, di mana saya sudah mengikuti beberapa tes. Saya memilih untuk melanjutkan kuliah di Universitas Prasetya Mulia jurusan bisnis. Saya berharap saya dapat meningkatkan potensi diri saya, menggali kemampuan saya sehingga lebih berguna untuk orang. Saya memilih bisnis karena di sini pertama saya ingin mengembangkan produk saya, di mana saya memerlukan ilmu-ilmu dari segi bisnis. Selain itu juga saya memiliki ketertarikan pada dunia bisnis plan, sehingga saya berharap saya dapat menyusun bisnis ke depannya. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Pemirsa, jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dan dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe channel YouTube Program Bali TV. Untuk itu saya Paji Antika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.